Halo semuanya, pernah sadar nggak sih kalau kimia itu ada di mana-mana? Dan seringnya di tempat-tempat yang paling kita nggak sangka. Nah, kali ini kita bakal bongkar beberapa fakta kimia paling gokil dari kehidupan sehari-hari kita. Udah siap dibikin melongo? Oke, kita mulai dari yang bikin mikir keras ya. Coba deh, lihat tangan kamu sekarang. Kelihatan padat kan? Solid gitu. Tapi, gimana kalau aku bilang, sebagian besar dari diri kamu itu cuma ruang kosong? Iya, bener banget. Apa yang kita lihat ternyata bisa nipu. Faktanya nih ya, kamu, aku, meja di depan kamu, HP yang lagi kamu pegang, semuanya itu lebih dari 99% ruang kosong. Serius, kamu nggak salah dengar kok. Jadi gini penjelasannya, kita itu beneran literally terbuat dari 99% lebih ruang hampa. Terus, kenapa kita ngerasa padat? Kenapa kita nggak bisa nembus tembok? Nah, itu semua gara-gara gaya tolak-menolak antar elektron di atom kita. Jadi pas kamu nyentuh tembok, bukan karena kamu dan temboknya sama-sama padat, tapi karena elektron di tangan kamu nolak elektron di tembok itu. Gila kan? Bikin pusing sekaligus takjub. Oke, cukup soal atom yang bikin pusing. Sekarang kita pindah ke hal-hal yang lebih kelihatan, yang bisa kita pegang. Yuk kita bedah keajaiban kimia di barang-barang sekitar kita. Pasti tahu kan glow stick yang biasa ada di konser atau pesta-pesta gitu. Benda ajaib yang bisa nyala di kegelapan. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni reaksi kimia yang keren banget. Jadi, prosesnya itu namanya chemiluminescence. Simpelnya, cahaya yang dihasilin dari kimia. Pas kamu krekin si glow stick, kamu sebenarnya lagi mecahin tabung kaca kecil di dalamnya. Nah, itu bikin dua cairan kimia utama kecampur sama pewarna neon. Reaksi ini ngasilin energi yang bikin si pewarna jadi semangat. Terus, pas dia tenang lagi, energinya dilepas dalam bentuk cahaya. Kerennya, nggak ada panas sama sekali, cuma cahaya murni. Nah, sekarang kita ngomongin simbol kemenangan tertinggi, medali emas Olimpiade. Kamu kira itu emas murni? Hehe, salah besar. Coba lihat deh, medali emas itu ternyata isinya sekitar 95% perak. Emasnya cuma lapisan tipis doang, minimal 6 gram, biar kelihatan kinclong. Jadi lebih pantas disebut medali perak berlapis emas ya. Buat tim kopi dan tim teh, sini kumpul. Kita kan tahu ya, kafein di kopi bikin kita melek. Terus banyak yang bilang kalau di teh itu ada yang namanya thein, yang efeknya lebih kalem. Tapi, emang beneran beda ya keduanya? Jawabannya, jeng-jeng, ternyata kafein dan theinin itu molekul yang sama persis. Nggak ada bedanya sama sekali. Theinin itu cuma nama jadul buat kafein yang ditemuin di teh. Terus kenapa efeknya beda? Nah, itu karena di teh ada senyawa lain kayak L-theanine yang bikin cara tubuh kita ngerespon si kafein jadi beda. Jadi bukan kafeinnya yang beda, tapi teman-temannya. Oke, dari barang-barang luar, sekarang kita zoom in ke dalam diri kita sendiri. Sadar atau enggak, tubuh kita ini sebenarnya pabrik kimia super sibuk, penuh sama reaksi-reaksi aneh tapi keren yang jalan terus tiap detik. Pasti pernah kan ngalamin ini. Lagi asik-asik motong bawang buat masak, tiba-tiba mata perih, nangis berlinang air mata. Drama banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini semua tuh soal sistem pertahanan diri si bawang. Jadi pas kita potong-potong bawang, sel-selnya kan hancur tuh. Terus dia ngelepasin enzim. Enzim ini ketemu sama senyawa belerang. Dan voila, jadilah gas yang gampang nguap. Nah, gas inilah senjata si bawang. Pas gasnya kena mata kita, dia bereaksi sama air di mata kita. Dan ngebentuk sedikit asam sulfat. Makanya perih. Dan reaksi alami tubuh kita, dia nangis buat ngebilas asam itu. Pinter juga ya si bawang. Oke, sekarang topiknya agak unik ya. Siapa di sini yang pernah ngerasa aneh sama bau pipisnya setelah makan asparagus? Nah, itu karena tubuh kita ngurai asparagus jadi senyawa belerang. Tapi yang paling aneh tuh ini, nggak semua orang bisa nyium baunya. Ternyata bisa atau nggaknya kita nyium bau itu ditentuin sama gen. Cuma sekitar 25% orang yang punya gen buat ngedeteksi bau ini. Jadi bisa jadi semua orang pipisnya bau asparagus, tapi cuma sebagian dari kita yang dikutuk bisa menciumnya. Kita semua tahu ya, karbon itu elemen dasar kehidupan. Tapi pernah kepikiran nggak sebenarnya ada seberapa banyak sih karbon di dalam tubuh kita? Coba tebak. Jawabannya bakal bikin kaget. Cukup buat bikin 10.000 pensil. Iya beneran, karbon di tubuh rata-rata orang dewasa itu cukup buat ngisi 10.000 batang pensil. Kebayang nggak? Keren banget ya cara ngelihat komposisi kimia diri kita sendiri. Sekarang, yuk kita zoom out lagi. Lihat gambaran yang lebih besar. Dari reaksi super kecil di sel kita, sampai kekuatan dahsyat yang ngebentuk planet ini, bahkan bintang-bintang di langit.
Kimia itu ada di mana-mana, dari skala mikro sampai makro. Pernah nyium bau yang khas, seger tapi tajam setelah hujan badai plus petir? Nah, itu bukan cuma bau air hujan. Jadi gini, petir itu panasnya luar biasa. Saking panasnya, dia bisa mecahin molekul oksigen O2 di udara. Atom-atom oksigen yang jomblo ini terus gabung lagi, tapi jadi molekul baru, O3, alias ozon. Nah, bau khas setelah badai itu, ya bau ozon yang baru aja lahir. Dan sekarang, buat gambaran paling gedenya, alam semesta ini isinya apa aja sih? Lihat deh, hampir 75% itu hidrogen, 25%-nya lagi helium, sisanya cuma 2%. Dan di dalam 2% yang seuprit itu, ada semuanya. Semua bintang, planet, pohon, kamu, aku. Kita semua ini cuma bagian dari 2% itu. Benar-benar cuma debu bintang, sisa-sisa alam semesta. Balik lagi ke bumi, jangan pernah deh ngeremehin kekuatan alam. Cuma satu sambaran petir aja, suhunya bisa mencapai 5 kali lipat lebih panas dari permukaan matahari. Gila ya, kekuatan fisika dan kimia di planet kita ini emang luar biasa. Oke, udah banyak banget ya fakta-fakta keren tadi. Sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan bonus nih, sedikit tebak-tebakan receh buat nutup sesi kita. Jawabannya, jangan pernah. Soalnya mereka make up everything. Hehe, ngerti kan? Make up everything, menyusun segalanya. Oke, dengan lelucon kimia klasik itu kita sudahi dulu ya. Semoga kalian suka sama perjalanan singkat kita ke dunia kimia yang ada di mana-mana ini. Makasih banyak udah nonton.